sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Allahumma wansur alaina badika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta bil Qur'an ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirna minhuma wa 'allimna minhuma nasirna warzuqna tilawatahu al-layli wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya man huwa Allahu alladhi ilaha illa huwal rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Baikul musawwirul waffarul qaharul wahhabul razzaq. Al-Qadirul Basirul Ghafiq Al-Wafi'ul Mu'inul Mudirus Sami'ul Basirul Al-Halimul Khabir Al-Halimul Basirul Al-Halimul Khabir Al-Halimul
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Allah. Coba perhatikan dulu temannya, ada yang kayak datang. Nah, datang semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Umi mau mengabsen kalian. Oke, yang pertama, Kanaya, Syakira, Fikri Hasan, Al-Farisi, Muhammad Rehan. Oke, garis semua ya. Kamu harus tahu, sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia berguna kegiatan tukar menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berdiri jika dia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan, dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakan logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Uang rupiah telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebelum rupiah hadir, pemerintah Indonesia mengeluarkan Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai mata uang nasional pada tanggal 30 Oktober 1946. Berlakunya ORI menjadi simbol berakhirnya mata uang asing milik pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Sejak saat itu, tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Uang.
Pencetakan dan pengedaran ori ke seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan penuh perjuangan di tengah berbagai keterbatasan dan agresi Belanda dan sekutunya. Keinginan besar masyarakat Indonesia untuk berdaulat dari mata uang asing mendorong lahirnya Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA di berbagai penjuru Nusantara. Melewati perjuangan panjang, pada tanggal 17 Agustus 1950 bersamaan dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, para pendiri bangsa mengukuhkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menetapkan rupiah sebagai mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tonggak sejarah Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi sekaligus bank sentral Republik Indonesia dimulai pada tanggal 1 Juli 1953 melalui proses nasionalisasi The Yavash Bank. Untuk pertama kalinya, uang rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1953 berupa uang rupiah kertas seri tokoh dan kebudayaan. Di awal kemerdekaan, Bank Indonesia berperan strategis mengawal pembangunan negara dan pembentukan karakter bangsa di tengah ketidakstabilan ekonomi. Seiring perkembangan negara guna mewujudkan stabilitas moneter di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral diterbitkan dan Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dalam berbagai pecahan. Dengan menampilkan bulatan budaya, sosok pahlawan, serta kekayaan flora dan fauna, selembar rupiah mampu melukiskan indahnya kebinekaan Indonesia. Goresan yang termuat pada setiap lembar rupiah mewakili setiap masa perjalanan Indonesia serta perwujudan semangat persatuan dalam membentuk negara yang berdaulat dan bangsa yang mampu berdiri sendiri. Berbagai tantangan mampu dilalui, berbagai pencapaian telah diraih, berbagai asa akan digapai. Bersama rupiah yang hadir di seluruh negeri, kita bangun optimisme menuju Indonesia maju. Bersatu dalam rupiah, berdaulat di NKRI. Oke, sekarang perhatikan bukunya mengenai tentang ayo menabung. Sebelumnya Umi mau nanya, pernah nggak kalian menabung?
masih dapat S 2 S 100 perak. Ayo sama orang tua kalian. Masih dapat. Tapi sekarang namanya inflasi, nilai mata uang itu turun. Sekarang harga pada naik, ya kan? Kalau dari tadi itu berapa naik? 5.000, 10.000, ya kan? Itu cuma 500 perak. Udah, itu sejarah kemunculan uang. Kalau zaman dulu namanya pakai barter. Apa diakibatkan Aiza? Saling tukar menukar, itu ada susahnya. Saling tukar menukar, kalau saling suka menyukai kita berburu beras atau berburu ikan atau berburu sayur, saling tukar menukar. Itu yang dulu. Bagian 2 halaman 106. Udah, kita akan bahas dari jenis uang. Yang pertama tadi udah Umi jelaskan sedikit mengenai tentang uang logam. Ada apa aja di situ? Ada 100 rupiah, terus 200 rupiah, berapa lagi? 500 1.000. Udah sampai situ aja kan? Sampai Oke, yang pertama ada uang logam terbuat dari logam seperti aluminium, nikel atau kuningan. Bisa nggak kira-kira dipalsukan ini? Enggak. Misalnya bisa, tapi nanti kalau kalian udah beli, kalian dibawa sama uang tadi nggak laku. Nanti dia ada tanda-tandanya. Nanti ada kita bahas mengenai tentang bagaimana cara melihat uang benar. Nanti kita bahas. Nah, tadi ini terbuat dari nikel. Kalau uang ini, kita punya uang logam dan uang kertas dikeluarkan sama namanya Bank Indonesia. Kalau Indonesia itu dari mana? Indonesia dari mana? Nah, kalau Indonesia itu pakai RI. Namanya siapa lagi Pak? Yang kira ya? Di? Semua kamu? Nih, dengar. Dengar sih Indonesia juga belum benar. Tadi bank itu hanya menyalurkan uang. Kalau kalian itu ngapain nabung uang itu? Bank BRI, Bank Summa, Bank Istiqlal, makanya dengan uang kan bisa dipalsukan dengan Bank Indonesia yang lain, yang nyata. Coba nanti lihat aja videonya ada di situ. Lanjut. Oke, yang kedua namanya uang kertas. Di sini ada uang 1.000. Uang 5.000 ya kan? Nah, uang kertas ini terbuat dari yang pertama dari bahan kertas. Ada yang pernah nengok apa semuanya? Beda. Yang sama seperti di luar itu beda. Ini proses. Ada prosesnya. Ada proses pada membuat uang terbuat dari bahan kertas. Yang kedua lebih praktis digunakan untuk bertransaksi. Praktis itu apa artinya sayang? Apa arti dari praktis? Gampang. Praktis itu gampang. Sama kayak kalian mau makan, tinggal GoFood praktis, nggak langsung ke dalam tempat kalian. Yang praktis langsung diantar, langsung bayar. Yang buat kami GoFood Gojek, menambahkan yang namanya praktis. Yang ketiga mudah rusak dan terbakar. Sama yang kertas ini juga mudah terbakar karena terbuat dari kertas. Kalau yang orang mau menerima, uang itu sebenarnya dibuat dari apa? Siapa yang ngeluarin gitu? Kenapa uang nggak bisa? Uang ini manusia yang buat beli. Oke lanjut ya. Yang keempat rawan dipalsukan. Nah, ini ya rawan dipalsukan. Lihat ciri-cirinya. Lihat ciri-ciri bagaimana uang ini bisa palsu atau enggak. Langsung kita ke bab selanjutnya ke bagian ketiga. Uang asli dan uang palsu. Uang sekarang boleh ngasih lagi. Uang kertasnya, uang kertas. Udah. Cara yang tepat untuk melihat
bentuk asli atau tidak dalam yang pertama dilihat. Benarkah? Benar nggak kalian kira-kira? Udah bentuk kan bentuknya kan? Udah bentuk gambarnya kan? Cak, mana mau Cak? Mana kalian? Habis? Oke, dengan ruangnya. Habis itu diraba. Yang pertama dilihat. Setelah itu diraba. Diraba itu maksudnya disentuh. Lihat sebelah sininya. Di sebelah kanan terasa kasar. Kasar itu karena di sini ada nomor-nomor ini. Kembalinya ke nomor. Terasa kasar. Sebelah sini karena ini ada nomor seri. Nomor seri itu terletak di belakang nih. Kelihatan? Terletak nomor seri. Terus bagian sini kalau lihat nomornya itu ada nggak? Nih, yang pertama terasa kasar sebelah sininya. Karena dia itu ada nomor seri namanya, ya. Dan selanjutnya ada pitanya. Boleh ada pita nggak? Kayak Romi ini ada pitanya dia. Biasanya dia ngomong gede, ngomong besar yang ada pitanya. Ini ada pitanya. Ini nggak bisa dimasukin. Karena uang 50.000 ini kan uang besar. 50 itu terus yang terbesar berapa? 100.000. Kemarin bagian kalian 75.000. 75.000 aja punya uang 75.000. Kemarin kan kan? Nah, sekarang terlantar. Karena pakai uang 75.000. Oh, di uang kalian itu ada namanya tokoh-tokoh nasional. Kalau mau tahu, namanya apa di bawah tuh? Bawah sebelah kiri. Enak namanya, ya kan? Kalau ini Kapten Patipura. Kalau yang bawah 50.000 siapa namanya? Adi Juanda Kartawijaya. Ada uangnya, ada namanya. Ada namanya di setiap uang. Oke, setelah tadi kalian lihat uangnya, setelah tadi kalian teraba, benarkah uangnya? Setelah itu diterawang, arahkan ke arah cahaya. Mana yang tahu kira-kira? Ada gambar apa? Pahlawan di sampingnya. Berarti itu uang asli. Tapi kalau tidak ada bayangan cahayanya dominan itu palsu. Ada kan? Di uang 1.000 ada nama siapa? Ada? Apa tuh bayangannya? Ada kan? Jelas kan? Baliknya ada siapa? Gambar siapa tuh? Ada Ca? Nah, ada gambarnya kan? Bayangannya kan? Oke.
terus diterap. Nah, itu cara biar kita nggak ketipu uangnya asli atau palsu. Oke, masuk ke mata uang Indonesia. Apa mata uang Indonesia? Rupiah. Namanya. Nah, nih, bawahnya deh. 50.000 rupiah. Berapa? 50.000 rupiah. Bawahnya 50.000 rupiah. Nah, makanya sini kalau punya uang itu harus kita jangan dihabiskan. Karena untuk masa depan kalian, tabungan kalian, jangan dihabiskan semua. Ya? Naura? Oke, selanjutnya Umi akan membagikan tugas kepada kalian, lembar kerja yang akan kalian kerjakan pribadi. Nanti setelah Umi bagi, buat namanya paling atas. Oke, dibagi ya. Langsung di lembar kerja kalian, dimulai dari sekarang. Oke, udah pada selesai. Ya, boleh dikumpulkan lembar kerjanya sekarang. Oke, dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, maka kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, Oke, boleh sekarang simpan barang-barangnya. Selanjutnya kita akan baca doa. Oke, dengan berakhirnya mata pelajaran kita hari ini, marilah kita baca doa untuk pulang. Doa dimulai. Rasulillah, sallallahu